Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Solihatun Nikmah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Racin 01, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya akan mempresentasikan koneksi antar materi topik pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mengenal modul 1.1 yaitu hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, proses pembelajaran saya jauh dari sempurna. Saya masih menerapkan teacher center, di mana proses pembelajaran masih berpusat kepada guru. Guru memegang kendali penuh jalannya pembelajaran. Saya hanya memberikan materi-materi yang harus disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua, saya lebih mengutamakan aspek kognitif. Apalagi kelas 6, adanya ujian tertulis menjadi momok tersendiri bagi siswa. Sehingga hal yang saya lakukan sebelum mengetahui modul ini lebih menekankan pada aspek kognitif sebagai persiapan mereka menghadapi ujian tertulis. Yang ketiga adalah cara menganggap bahwa setiap anak memiliki kemampuan dan kecerdasan yang sama. Saya tidak menyadari bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Setiap anak memiliki keunikan. Mereka memiliki kecerdasan dalam bidang yang berbeda. Tetapi di sini saya meratakan mereka, menuntut mereka untuk menguasai semua bidang kecerdasan ilmu. Karena saya beranggapan setiap anak bisa dan mampu untuk mengetahui dalam kecakapan bidang ilmu apa saja, sehingga saya memaksakan mereka dalam penuntasan KKM di semua bidang pelajaran. Yang keempat, saya tidak memperdulikan kodrat alam anak. Dalam proses pembelajaran, saya masih terpaku dengan materi ajar yang berada di bahan ajar. Padahal ini akan mempersulit mereka untuk memahami materi yang kita ajarkan. Lantas, apa yang berubah dalam pembelajaran setelah saya mengetahui modul 1.1 tentang filosofi pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hakikat mendidik adalah menuntun murid untuk menjadi manusia yang merdeka. Karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda, kita tidak dapat memaksakan anak untuk menjadi yang kita inginkan. Karena pendidikan bukanlah tabula rasa, di mana perumpamaan seorang anak adalah kertas kosong yang dapat kita tulis sesuka hati kita. Tetapi anak lahir dengan kodrat sendiri. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan laku baik dari kodrat anak tersebut dan membiarkan laku yang tidak baik agar tetap samar. Karena guru diibaratkan sebagai petani. Petani tidak dapat mengubah tumbuhan padi menjadi tumbuhan jagung. Petani hanya mampu memelihara kondisi tanah, memberi pupuk, membasmi ulat, dan lain-lain, supaya padi menjadi tanaman yang berkualitas. Begitupun seorang pendidik tidak dapat memaksakan anak menjadi yang kita mau, tetapi kita dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya atau kemampuannya. Karena setiap anak unik agar dapat memperbaiki lakunya dan kekuatan kodratnya. Dalam menuntun anak harus memperhatikan kodrat keadaan anak yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu pembelajaran harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan sosial budaya tempat tinggal murid. Memperhatikan kodrat alam anak dapat menerapkan pembelajaran yang kontekstual supaya tercipta pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, disesuaikan dengan kodrat zaman, yaitu pembelajaran harus disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Kodrat zaman digunakan sebagai pondasi mereka untuk mempersiapkan murid di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah budi pekerti. Budi
Budi pekerti merupakan keseimbangan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti dapat diartikan bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Sebagai seorang pendidik, kita tidak hanya menuntut mereka dalam pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menuntun mereka dalam pembentukan budi pekerti yang baik sebagai persiapan hidup di masyarakat. Dalam proses menuntun, tidak melupakan trilogi pendidikan, yaitu Engarso Sungtulodo yang artinya di depan seorang guru harus mampu menjadi teladan, Engmadyo Mangunkarso di tengah membangun motivasi anak, motivasi dalam belajar maupun motivasi dalam budi pekerti, dan Tutwuri Handayani yaitu di belakang memberikan dorongan, yaitu memberikan semangat kepada peserta didik untuk menjadi lebih baik. Setelah mengetahui modul 1.1 yang akan saya lakukan dalam penerapan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama, student standard, yaitu proses pembelajaran yang berpusat, menghamba, dan berpihak kepada murid. Hal yang akan saya lakukan dengan memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik bagi mereka. Saya akan memberikan ruang berkarya dalam rangka mengeksplorasi potensi, bakat, dan minat mereka. Saya juga akan memberikan pembelajaran yang inovatif dalam metode, model, dan media yang disesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Selanjutnya, yang akan saya lakukan adalah tidak akan hanya berfokus pada satu aspek saja, tetapi merata di semua aspek kemampuan anak, yaitu meliputi aspek kognitif yang berhubungan dengan kemampuan berpikir mereka atau olah pikir, aspek afektif yaitu yang berhubungan dengan emosi, perasaan, sikap atau olah rasa, serta aspek psikomotor yaitu berhubungan dengan gerak, keterampilan setiap anak atau olahraga. Selanjutnya, saya akan menghargai setiap kemampuan anak. Karena setiap anak memiliki kemampuan dan keunikan yang berbeda. Salah satu caranya adalah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan awal siswa setelah sebelumnya dilakukan tes diagnostik. Melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam siswa. Melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam, SD Raji 01 merupakan SD yang terletak di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati merupakan kabupaten yang terletak di daerah dataran rendah di sekitar jalur Pantura. Jadi, proses pembelajaran disesuaikan dengan daerah tersebut. Melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat zaman. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memanfaatkan media TIK dalam proses pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwa abad 21 ditandai dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kita dapat melakukan pembelajaran yang memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Yang kedua, dengan memberikan keterampilan abad 21 pada peserta didik. Dengan perkembangan zaman, peserta didik dituntut untuk memiliki 4 keterampilan dasar atau kita menyebutnya dengan 4C, yaitu collaboration, critical thinking, creative thinking, dan communication. Dalam pendidikan, budi pekerti dapat dilakukan dengan melakukan pembiasaan baik itu di lingkup kelas maupun di lingkup sekolah.
Pembiasaan di kelas yang saya lakukan, saya masukkan dalam beberapa kategori, yaitu menuntun nilai religius, menuntun nilai nasionalisme, menuntun nilai kerjasama, berpikir kritis, inovatif, dan cinta lingkungan. Pembiasaan di sekolah yang akan saya lakukan dalam beberapa kategori yaitu menuntun nilai religius, nasionalisme, kerjasama, berpikir kritis, kreatif, dan cinta lingkungan. Tidak lupa, dalam pembelajaran kita menerapkan trilogi pendidikan, yaitu menjadi teladan untuk anak didik kita, membangun minat anak dalam pembelajaran yang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, membuat pelajaran yang menarik, inovatif, dan kreatif, serta selalu memberi dorongan dan semangat kepada murid.